Pembangunan jalan tol di era Presiden Jokowi begitu masif. Bahkan sampai Yogyakarta yang selama ini dikenal dalam tanda kutip anti terhadap jalan tol, akhirnya luluh juga menerima wilayahnya dibangunkan jalan tol. Lantas, bagaimana fakta mengenai pembangunan jalan tol di era Presiden Joko Widodo? Yuk simak video ini sampai selesai. Dan yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Ora obah, ora mamah. Jalan tol merupakan proyek infrastruktur strategis di Indonesia. Perannya sangat penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Pada masa Presiden Soekarno misalnya, pembangunan infrastruktur di awal kemerdekaan sangat sulit dilakukan, terutama karena masih terjadinya perang fisik. Pembangunan jalan tol baru dimulai pada tahun 1978 atau 33 tahun setelah Indonesia merdeka. Presiden Soeharto mengawali pembangunan jalan tol di Indonesia, yakni Tol Jagorawi atau Jakarta Bogor Ciawi. Jalan tol ini dibangun pada 1973 dan diresmikan pada 1978. Untuk membangun jalan ini, pemerintah membentuk PT Jasa Marga sebagai BUMN pengelola tol. Total konstruksi jalan tol Jagorawi menghabiskan dana sekitar 16 miliar rupiah dengan ruas jalan sepanjang 52 km. Selama masa pemerintahnya yang berlangsung lebih dari 30 tahun, panjang jalan tol yang beroperasi sepanjang 564,88 km. Di antaranya adalah Jalan tol Prof. Setiatmo di Jakarta Tangerang, Tol Cawang Tomang, Tol Semarang, Tol Jakarta Tangerang, Tol Surabaya Gempol, Tol Jakarta Cikampek, Tol Belawan Medan Tanjung Morawa Balmera, dan Tol Palikanci atau Palimanan Kanci di Cirebon. Namun, Indonesia justru kesulitan untuk mengembangkan infrastruktur terutama pembangunan tol setelah Soeharto lengser. Sepanjang tahun 1999 hingga 2001, Indonesia berganti pemimpin sebanyak 3 kali, mulai dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri. Jalan tol baru yang beroperasi di era Presiden B.J. Habibie sepanjang 12,79 km. Pembangunan jalan tol tersendat-sendat pada awal reformasi karena kondisi politik yang tidak stabil serta persoalan dana. Setelah itu, tidak ada jalan tol baru yang beroperasi pada era Presiden Megawati Soekarno Putri dan Abdurrahman Wahid. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pun akhirnya berkuasa. Stabilitas politik, booming komoditas seperti batu bara dan sawit membantu pemerintahan SBY dalam membangun infrastruktur. SBY juga melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. UU ini menjadi penting karena selama ini pembebasan lahan menjadi proses tersulit dalam pembangunan jalan. Sepanjang 2 periode memerintah Indonesia, panjang jalan tol yang beroperasi di era SBY 355,72 km. Di antara jalan tol yang dibangun di era Presiden SBY adalah Tol Sadang Cikamuning dan Tol Benoa di Bali. Tol Benoa merupakan tol di atas air kedua yang dibangun pemerintah Indonesia setelah Suramadu. Kemudian berlanjut di era Presiden Joko Widodo.
Nah, di era Bapak Jokowi ini, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran dilakukan. Anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif dari sekitar 177,9 triliun rupiah. Di era akhir Presiden SBY menjadi 391,7 triliun rupiah pada era Bapak Jokowi di tahun 2023. Pemerintahan Bapak Jokowi juga merumuskan Proyek Strategis Nasional atau PSN sebagai dokumen penting untuk memandu pembangunan proyek infrastruktur penting dan strategis mulai dari Trans Papua hingga jalan tol di luar Jawa. Bapak Jokowi juga giat membangun jalan tol di luar Jawa, termasuk tol Balikpapan Samarinda atau Balsam yang menjadi jalan tol pertama di Kalimantan. Bapak Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia yang paling banyak membangun jalan tol. Hampir 10 tahun menjadi pemimpin negara ini, Bapak Jokowi membangun hampir 1.500 km tol. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan bahwa selama hampir 10 tahun pihaknya sudah menyelesaikan 1.488 km jalan tol. Fungsi jalan tol ini untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan, jika di rata-rata maka pembangunan jalan tol di era Presiden Jokowi tercapai sekitar 264,01 km setiap tahunnya. Dan tahukah kalian sedulur, total panjang jalan tol Indonesia per Agustus 2023 mencapai 2.760 km. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang punya jalan tol terpanjang di Asia Tenggara, mengalahkan Malaysia di tempat kedua yang punya 2.001 km. Jaringan jalan tol di Indonesia yang paling panjang ada di Pulau Jawa yang mencapai 1.776,62 km. Kemudian ada di Sumatera sepanjang 814,68 km. Lalu di Pulau Kalimantan yang mencapai 97,27 km. Setelah itu ada di Sulawesi sepanjang 61,46 km. Dan terakhir ada di Pulau Bali yang panjang jalan tolnya sepanjang 10,07 km. Saking masifnya pembangunan jalan tol di era Bapak Jokowi, Yogyakarta pun yang dikenal sebagai provinsi yang dalam tanda kutip enggan membangun jalan tol, akhirnya mau juga menerima pembangunan jalan tol. Seperti diketahui, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X sempat menolak pembangunan jalan tol di wilayahnya. Sultan khawatir pembangunan jalan tol bisa mengganggu perekonomian masyarakat sekitar, sebab keberadaan jalan tol dinilai Sultan kala itu ditakutkan bisa menutup akses perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup dari berjualan di tepi jalan. Selain itu juga berpendapat kalau di Jogja telah memiliki modalitas transportasi yang lebih dari cukup. Namun pada akhirnya pembangunan jalan tol tetap masuk ke wilayah Jogja. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol Jogja-Mbawen yang sampai saat ini masih terus dikebut pembangunannya. Dan sekarang saya berada di salah satu ruas tersebut untuk melihat kondisi terkini proyek tol Jogja-Mbawen yang dibangun melayang. Nah, di kesempatan kali ini saya kembali berada di Margo Katon ya, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman. Nah, ini tentunya saya akan kembali melihat progres terkini perkembangan tol layang Jogja-Mbawen. Nah, sepertinya di sini sudah mulai dicor ya, sedulur.
bisa nampak ya dari depan sini. Kita lihat bersama. Relnya juga sudah bergeser. Nah, ini jadi tol layang Jogja Mbawen yang ada di Margo Katon. Nah, ini kondisinya seperti ini ya dulu ya. Coba kita melihat lebih dekat lagi. Ini berada di samping selokan Mataram ya sedulur ya. Ternyata slab-slabnya itu sudah mulai ada yang dipasang sedulur. Nah itu. Ternyata sudah ada yang dipasang slabnya. Tinggi sekali ya tuh. Nah ini ya. Dan ini sudah dicor juga ternyata di sini pembatas balok girdernya. Nah ini bagus sekali ya sedulur ya, mantap jiwa ini. Ini kondisi tol Jogja Mbawen. Terus sudah akan dicor lagi. Dan ini slab-slabnya ya sedulur ya, udah mau dipasang. Tuh sebelah sana juga ada lagi tuh. Itu malah sudah dicor semuanya sedulur. Nah itu sudah dicor semua slab-slabnya itu. Sudah terpasang juga nih sebagian. Kalau yang itu cor-corannya sudah selesai tuh, yang pembatas jarak balok girder yang di atas itu ya. Nih bisa dilihat seperti ini sedulur. Nah ini ya. Ini rel untuk pemasangan balok girdernya ya sedulur ya. Nah ini jadi relnya seperti ini. Yuk kita lanjut. Enggak. Nah ini jadi ini sepertinya mulai persiapan untuk pemasangan balok girdernya lagi sedulur, dengan launcher girder ini ya. Dan ini ada semacam pipa-pipa atau kabel. Ini sebenarnya bukan kabel tapi kawat seling ya. Kawat seling hampir sama cara kerjanya untuk pemasangan balok girder. Mantap sekali sedulur. Nah ini sepertinya akan dilakukan proses pemasangan balok girder lagi nih untuk persiapan. Oke, kita menuju ke arah sana ya, SMK 17 Sayegan. Kita lihat kondisinya seperti apa. Nah ini ya, ini untuk persiapan. Oke, kita lanjut seluruh ke arah SMK 17 Sayegan. Itu ada alat berat kerennya juga sudah dipersiapkan ya. Itu di sebelah sana. Nah, jadi jalan tol Jogja Mbawen ini yang melayang tidak hanya di atas selokan Mataram ya sedulur, tapi di samping selokan Mataram. Oke, kita bergeser ke SMK 17 Sayegan. Kita lihat progresnya di sana seperti apa ya sedulur ya. Oke sedulur, ini saya sudah bergeser ya, lebih tepatnya mengarah ke SMK 17 Sayegan. Nah ini jalan tolnya sudah di tengah ya ini. Jadi pilar penyangganya ini berada di kanan dan kiri selokan Mataram. Nah ini sedulur ya, bisa dilihat. Di depan sana adalah SMK 17 Sayegan dan juga Gereja Santo Thomas.
Ini saya pada sore hari ya sedulur, jadi sudah mulai berkurang aktivitasnya. Ini mantap sekali, ternyata di sini sudah dicor, tinggal kepala pilarnya saja untuk melakukan pengecoran ya sedulur. Ternyata di sana ramai sekali. Ada aktivitas pengecoran tuh di atas sana sedulur. Nah, ini ternyata gedung SMK 17 Sayegan dan juga Gereja Santo Thomas sepertinya sudah dibongkar nih sedulur. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Nah, itu sudah mulai dilakukan perangkaian besi-besi tulangan untuk kepala pilar sedulur. Ternyata ramai sekali nih pengerjaan atau aktivitas yang ada di sini. Nah, ini dia Gereja Santo Thomas. Ini gerejanya hanya terdampak bagian depannya saja, dan ini SMK 17 Sayegan. Jadi hanya di bagian samping saja ya sedulur ya, bukan di bagian tengahnya. Jadi hanya tergerus sedikit, tidak semuanya. Ini di belakang itu tadinya kalau tidak salah area parkir sedulur, parkir jalan parkir sekolah SMK 17 Sayegan. Nah, ini yang terdampak. Ini gedungnya sudah mulai dibongkar. Sepertinya nanti ini akan dibangun pilar penyangga balok girder sedulur. Nah, mungkin dengan ini nih sambungannya. Nah, itu yang di depan sana sedang dilakukan proses perangkaian besi-besi tulangan. Nih bisa dilihat ya. Nih, walaupun aktivitasnya sudah sore hari, aktivitasnya masih tetap ramai sedulur di sini. Ini kemungkinan nanti akan dilakukan pengecoran nih ya. Nah, ini maaf. Nah, ini ternyata di depan SMK 17 ini sedang perangkaian besi-besi tulangan ya. Ini tepat di atas selokan Mataram sedulur. Itu nanti kalau besi tulangannya sudah dirangkai semuanya, tinggal dilakukan proses pengecoran. Wah, mantap sekali ya. Ternyata progres tol Jogja-Mbawen ini sudah sangat signifikan sekali ya. Nih, padahal sudah sekitar hampir jam 5 sore, ini masih dilakukan aktivitas pengerjaan perangkaian besi tulangan sedulur. Itu juga untuk alat pengecoran yang warna hijaunya sudah siap ya. Oke, kita lanjut lagi sedulur. Nih belakang ada truk cornya, soalnya jalan. Nah, ini ya, ramai sekali aktivitasnya sedulur. Nah, ini ya sedulur, aktivitas yang berada di depan SMK 17 Sayegan. Ini sepertinya sebagian akan dilakukan pengecoran kepala tiang di area belakang sana itu, karena banyak sekali ini truk molennya, kalau truk mixernya ya. Dan di sisi sini tepat depan saya ini sedang dilakukan perangkaian besi-besi tulangan yang nantinya akan dilakukan atau pengerjaan dilanjutkan pengecoran kepala pilar sedulur. Nah, ini ya progresnya tol Jogja-Mbawen seksi 1 paket 1 ruas Johnson Sleman Banyurejo. Ini tepat di SMK 17 Sayegan. Nah, jadi yang terdampak hanya sebagian sini aja nih, samping sini sedulur. Nah, ini ya, ini sebagian pilar-pilar penyangganya sudah dicor semuanya, tinggal pengecoran kepala pilar.
Nah, ini dia sedulur konstruksi tol Jogja Bawen di Selokan Mataram yang dibangun melayang. Ini fungsinya untuk melindungi saluran irigasi ya. Serta untuk lebar jalan tol antara 40 hingga 50 meter di kanan dan kiri selokan. Konstruksi tiangnya ini dibangun berjarak 2 meter ya sedulur dari jalan inspeksi yang berada tepat di sisi selokan Mataram. Nah, ini tepat di depan kita sedang dilakukan proses pengecoran kepala pilar penyangga balok girder ya. Nah, ini sepertinya yang di sini sudah dirangkai besi tulangannya dan juga di bawahnya ini ada scaffolding ya atau cagak besi. Semoga progresnya ini berjalan dengan lancar ya sedulur. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Serta buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga. Nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora obah, ora mamah.